Coba deh, tutup mata kamu sebentar. Bayangin kamu lagi di jalan, di lorong-lorong kota tua di Spanyol Selatan. Udara sore begitu hangat, langit oranye keemasan, dan di kejauhan terdengar suara gemericik air mancur. Di sekitarmu ada bangunan megah dengan dinding penuh ukiran kaligrafi Arab. Tulisan itu bukan sekedar seni, itu adalah jejak sejarah Islam yang pernah mengubah wajah Eropa. Hari ini, aku mau ajak kamu ke sebuah perjalanan waktu. Kita akan melangkah menelusuri kisah Andalusia, sebuah negeri yang dulu jadi pusat ilmu, seni, dan peradaban, tapi juga punya akhir yang pahit. Kisah ini bukan cuma cerita masa lalu, ini adalah cermin untuk kita hari ini. Andalusia adalah nama yang dulu dipakai untuk wilayah di semenanjung Iberia. Kalau sekarang itu adalah Spanyol dan Portugal modern. Tapi di abad pertengahan, Andalusia bukan hanya sekedar wilayah. Dia adalah pusat kejayaan Islam yang bertahan lebih dari 700 tahun. Bayangin ya, sebuah peradaban Islam yang hidup di tengah Eropa dengan masjid, universitas, perpustakaan, dan istana yang megah. Dan semua itu dimulai dari sebuah penaklukan kecil. Kita balik ke tahun 711 Masehi. Saat itu wilayah ini dikuasai kerajaan Visigoth. Tapi kerajaan itu lagi lemah, banyak konflik internal. Di seberang laut, di Afrika Utara, ada seorang gubernur muslim bernama Musa bin Nusyar. Dia mengutus panglima muda bernama Tariq bin Ziyad. Dengan pasukan sekitar 7.000 orang, Tariq menyeberangi selat yang sekarang kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Bahkan, nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tarik. Begitu sampai, pasukan Muslim memenangkan pertempuran besar di Guadalete. Raja Roderick, penguasa Visigoth, kalah dan menghilang. Dari situlah Islam mulai berakar di tanah Eropa. Setelah penaklukan, Andalusia menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Tapi ketika kekhalifahan di timur jatuh, seorang pangeran Umayyah bernama Abdurrahman Ad-Dahil melarikan diri ke Andalusia. Di sana, beliau membangun kekuasaan baru yang dikenal sebagai Kekhalifahan Umayyah di Cordoba. Dan dari sinilah kejayaan Islam di Eropa benar-benar dimulai. Bayangin ya, di abad ke-10, Cordoba punya jalan-jalan berlampu, sistem air yang bersih, dan perpustakaan dengan ratusan ribu buku. Sementara di kota-kota Eropa lain, banyak orang yang belum bisa baca tulis, dan jalanan masih gelap gulita. Andalusia jadi magnet bagi para ilmuwan, ulama, seniman, dan filsuf. Dari berbagai penjuru dunia, orang datang untuk belajar. Di bidang ilmu, kita punya tokoh seperti Al-Zahrawi, bapak ilmu bedah modern, Ibnu Rushd, filsuf dan ahli hukum, Ibnu Firnas yang bereksperimen dengan penerbangan. Di bidang seni, arsitektur seperti Masjid Cordoba dan Istana Alhambra sampai sekarang bikin orang terpukau. Ukiran kaligrafi, kubah, taman, dan air mancur semua dirancang untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang paling kerennya adalah Muslim, Yahudi, dan Kristen bisa hidup berdampingan dalam apa yang disebut konvivensia, suatu toleransi yang jarang kita lihat di masa itu. Tapi, seperti banyak peradaban besar, ujian-ujian datang dari dalam. Setelah masa kejayaan, kekhalifahan terpecah jadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut taifah. Mereka mulai bersaing dan bahkan saling berperang. Bukannya bersatu menghadapi ancaman, mereka justru mengundang tentara Kristen untuk membantu, demi mengalahkan taifah-taifah lainnya. Sebagai gantinya, akhirnya mereka menyerahkan kota-kota penting yang ada di sana. Sementara itu, di utara, kerajaan-kerajaan Kristen seperti Kastil dan Aragon makin solid. Mereka melancarkan gerakan besar yang dikenal sebagai Reconquista untuk merebut wilayah Iberia. Lama-kelamaan wilayah Muslim makin menyusut. Dari hampir seluruh semenanjung, tersisa satu kerajaan kecil di ujung selatan, yaitu Granada. Granada adalah benteng terakhir Islam di Spanyol. Dipimpin oleh dinasti Bani Ahmar, kota ini masih memancarkan keindahan dengan istana Alhambranya. Tapi kejayaan itu berdiri di atas tanah yang rapuh. Di istana terjadi perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan. Perang saudara membuat pasukan melemah dan rakyat semakin menderita. Di saat yang sama, pernikahan politik antara Ratu Isabella dari Kastil dan Raja Ferdinand dari Aragon menyatukan dua kekuatan Kristen terbesar. Tujuan mereka cuma satu, menaklukkan Granada. Mulai tahun 1482, pasukan Kristen merebut kota demi kota di sekitarnya. Jalur perdagangan diputus, suplai makanan terhenti, dan pengepungan pun dimulai. Bayangkan, dari atas bukit Sierra Nevada, tenda-tenda besar pasukan Kristen mengepung kota, seperti lingkaran besi yang makin lama makin rapat. Akhirnya, pada tanggal 2 Januari 1492, Sultan Muhammad XII atau Bu Abdil menyerahkan kunci suci kota Granada. Saat ia pergi meninggalkan Alhambra, ia menoleh terakhir kali. Matanya basah, ibunya pun berkata dengan pedih, "Jangan menangis seperti wanita atas sesuatu yang tak mampu kau pertahankan seperti laki-laki." Sejak hari itu, masjid-masjid diubah jadi gereja, bahasa Arab dilarang, dan ribuan Muslim dipaksa pindah agama atau diusir. 700 tahun kejayaan Islam di Eropa resmi berakhir di gerbang Granada. Sejarah Andalusia bukan cuma tentang kemegahan arsitektur atau tokoh besar, tapi juga tentang peringatan bahwa kejayaan bisa hilang kalau umat kehilangan persatuan dan lalai dari agamanya. Dulu mereka menguasai ilmu, ekonomi, dan budaya, tapi saat lupa pada iman dan sibuk berkonflik, maka semua itu akan hancur. Pelajaran ini gak cuma untuk bangsa, tapi untuk kita pribadi. Kalau kita ingin tetap kuat, kita harus juga jaga iman, ilmu, dan persatuan. Semoga suatu hari nanti kamu bisa menjejakkan kaki di Cordoba atau Granada. Bukan cuma untuk sekedar berfoto, tapi untuk merasakan getaran sejarah. Dan semoga kisah Andalusia ini mengingatkan kita
bahwa Islam pernah jadi mercusuar dunia. Dan insya Allah bisa kembali bersinar kalau kita mau belajar dari masa lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.